Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik ya. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang GGL dan tegangan jepit ya. GGL itu merupakan besar tegangan ya yang ada pada elemen listrik atau sumber tegangan sebelum elemen itu dirangkaikan pada sebuah rangkaian listrik ya. Jadi misalkan kalau kita mengamati sebuah baterai ya, di baterai itu kan ada tertulis 1,5 volt. Nah ini coba dilihat, ini ada tulisan 1,5 volt, artinya tegangan pada baterai ini nilainya 1,5 volt. Nah tegangan pada baterai sebelum dirangkaikan ke rangkaian listrik di rangkaian listrik ini yang sebelah kanan itu namanya GGL. Akan tetapi ketika baterai ini sudah dirangkaikan ya ke sebuah rangkaian listrik, itu namanya sudah bukan GGL lagi, tapi namanya tegangan jepit ya. Jadi itu perbedaan GGL sama tegangan jepit. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya. Ada buku elektronik IPA sama handoutnya, silahkan dibuka-buka kembali. Terus silahkan juga mencari bahan ajar yang lain ya, yang relevan di sumber belajar yang lain, bisa dari internet dan lain sebagainya. Baik, langsung saja untuk materi kita kali ini ya. Kita akan membahas tentang energi listrik. Jadi energi listrik itu adalah energi yang terdapat pada listrik ya, terutama listrik dinamis. Nilai dari energi listrik dapat ditentukan dengan rumus W sama dengan V kali I kali T. Fit ya, W sama dengan Fit, di mana W ini adalah energi listrik, satuannya Joule atau J. V ini adalah tegangan listrik, satuannya Volt atau V. Dan I adalah kuat arus listrik ya, satuannya ampere atau A. Dan T ini adalah kuat arus listrik, satuannya sekon. Oke, ini rumus untuk energi listrik ya. Karena kita bicara tentang listrik, berarti kan mau tidak mau kita juga harus tahu yang namanya hukum Ohm ya, seperti yang sudah kita pelajari telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita hubungkan rumus energi listrik ini sama hukum Ohm, nah bisa jadi rumus ini dapat termodifikasi ya. Nah, jadi W sama dengan Fit ya, karena V itu sama dengan I kali R, kan hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R, maka kita ganti V nya jadi I kali R. Kemudian karena ini diganti dengan I kali R, maka rumus energinya jadi W sama dengan I read ya, atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Terus selain V nya bisa diganti, I nya juga bisa diganti ya. Karena I sama dengan V per R, maka rumusnya jadi W sama dengan V kali V per R kali T, sehingga bisa ditulis V kuadrat per R kali T. Jadi kedua bentuk rumus ini itu merupakan bentuk modifikasi ya dari rumus energi listrik dengan hukum Ohm ya, jadi seperti itu. Oke, berikutnya ada yang namanya daya listrik. Nah, kalau daya listrik itu merupakan energi listrik per satuan waktu ya, atau bisa juga diartikan sebagai energi yang terpakai tiap satuan waktu. Nah, itu juga boleh didefinisikan seperti itu. Nah, pada daya, karena energi per satuan waktu, maka rumusnya jadi W per T ya. Karena W itu sama dengan Fit, maka bisa kita tulis P sama dengan V kali I kali T per T. Nah, T nya ini bisa dicoret, sehingga tinggal P sama dengan V kali I ya, jadi seperti itu. Baik, ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Ini keterangannya P sama dengan daya listrik. Nah, energi listrik sama daya listrik ini nanti bisa kita pergunakan untuk menghitung tagihan listrik ya. Nah, tagihan listrik yang ada di rumah-rumah kita itu dapat kita pantau ya dari meteran listrik yang ada di rumah kita. Nah, ini adalah gambar meteran listrik ya. Meteran listrik, atau ada yang
menyebutnya dengan kWh meter ya. kWh meter karena ini satuannya kWh. kWh itu apa? Kilowatt hour. Jadi daya kali waktu. Daya kali waktu apa? Ya energi. Ya. Kok tahu? Nah, kita berangkat dari sini tadi. P sama dengan W per T ya. Jadi W sama dengan P kali T. W ini energi, P ini daya kali waktu. Jadi seperti itu ya. Oke. Besarnya energi yang terpakai di rumah kita itu bisa kita lihat dari angka meteran listrik ini ya. Jadi pada saat awal bulan itu berapa meterannya, terus pada akhir bulan itu meterannya berapa. Nah, selisih dari nilai yang tercatat di meter listrik itulah besarnya energi yang telah kita pakai ya. Tapi biasanya petugas PLN dalam mencatat meteran listrik itu nggak harus awal bulan sama akhir bulan ya, nggak mesti. Bisa jadi pada tanggal 27 atau bahkan sampai 22 pun pernah ya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara menghitung tagihan listrik ya? Ini ya, contoh misalkan di sebuah rumah menggunakan 4 buah lampu dengan daya 10 watt ya, ada 4 buah lampu dengan daya 10 watt. Dinyalakan selama 8 jam sehari. Ya, 4 lampu 10 watt 8 jam sehari. Terus, benda yang kedua ada sebuah TV 50 watt dinyalakan 6 jam sehari. Dan sebuah kulkas 10 watt dinyalakan selama 24 jam sehari. Ya, ini lama pakai rata-rata ya. 24 sehari, 6 jam sehari sama 8 jam sehari. Oke, pertanyaannya, hitunglah biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan jika tarif dasar listrik TDL itu 1100 per kWh. Kita asumsikan 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi kita buat rata-rata 30 hari. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama kita buat dulu data peralatan listrik tadi, kita masukkan ke dalam tabel ya. Oke, peralatan listrik lampu jumlahnya ada 4, dayanya 10 ya. Lama pakai 8. TV jumlahnya 1, dayanya 50. Pemakaiannya 6 jam. Kulkas jumlahnya 1, dayanya 100. Lama pemakaian 24 jam. Oke, setelah kita masukkan ke dalam tabel ya, kita hitung ya, lampu ya, 4 jumlahnya 4, dayanya 10, berarti ini kita kalikan. Terus kalikan juga sama lama pakai ya. Terus kita kalikan juga sama lama pemakaian, didapatkan energi. Jadi 4 kali 10 kali 8 sama dengan berapa? 320 watt hour ya. Untuk peralatan listrik TV juga sama ya, 1 kali 50 kali 6 sama dengan 300. Yang ini juga demikian ya. Didapatkan 240. Terus kemudian ya, hasil energinya tadi ditotalkan ya, dijumlah. Berapa? 320 tambah 300 tambah 2400 ya 3020. Jadi total pemakaian energi listrik dalam sehari ya, ini dalam sehari. Oke. Kemudian ya, banyaknya energi yang terpakai selama 1 hari ini kan 3020 watt hour ya. Maka pemakaian energi dalam sebulan ya atau 30 hari berapa? Ya tinggal kalikan 30. Sehingga didapatkan 90.600 watt hour ya. Terus harus kita jadikan kWh, berarti kita jadikan kilo ya. Berarti kalau dijadikan kilo ya berarti harus dibagi 1000 ya. Jadi 90.600 bagi 1000 ya 90,6 kWh. Ya, saya kira kalian nggak bingung ya dengan cara ini. 90.600 watt hour jadi dijadikan kWh ya. Berarti harus dibagi 1000. Terus berikutnya, total tagihan listriknya berapa? Nah, karena sudah dikalikan banyaknya hari ya, 30 hari, terus satuannya sudah dalam kWh, ya tinggal kita kalikan dengan tarif dasar listriknya. Karena tarif dasar listriknya itu 1100, nah tinggal kalikan 1100. Dapatkan hasil 99.660 rupiah. Ini total biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik ya. Jadi seperti itu. Nah, kok murah Pak?
Ya, murah itu karena di dalam rumahnya cuma ada berapa? Ada 6 benda elektronik ini. Nah, kalau kita kan banyak, ya. Ada pompa air, ada magicom, ada charger listrik dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin banyak tagihan listriknya karena banyak peralatan listrik yang digunakan. Oke, seperti itu ya. Silahkan ditanyakan kalau masih bingung ya. Kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa saya kasih tugas. Ya, tugasnya cuma ada 2. Nah, yang pertama itu kamu disuruh menghitung besar daya pada R1. Ya. Rumusnya daya apa? P sama dengan V kali I kan ya. V-nya berapa tegangan pada R1? Oh, nggak tahu. I-nya berapa? I-nya juga nggak tahu. Berarti kita cari I-nya dulu ya. I yang lewat R1 berarti kan I total ya. Berarti nanti kamu harus cari I totalnya terlebih dahulu. Terus untuk perlu nggak kita cari V? Ya, nggak usah. V-nya kita ganti saja. Menurut hukum Ohm, V kan sama dengan I kali R ya. Jadi V-nya kamu ganti dengan I kali R. Sehingga rumusnya jadi iri. Ya. I ini adalah I totalnya, R ini adalah apa? Hambatan R1. Yang nomor 2 ya, sama seperti cara menghitung tagihan listrik tadi ya. Silakan dibuat tabel seperti yang sudah saya contohkan tadi, kemudian silakan dihitung. Ini perabotan rumah tangganya ya, perabotan elektroniknya itu saya tambahi. Terus tarif dasar listriknya enggak 1100 tapi 1000, saya buat 1000. Oke, selamat mengerjakan. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan ya. Boleh japri maupun di WA Group. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.